Ya, Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah Jumat. Mari siapkan hati kita akan naikkan satu pujian. Ya, karena kita berharga di mata Allah, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Miss mengajak kita bersama-sama menyanyi dalam lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari siapkan hati kita
Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami di saat ini. Miss bersama dengan anak-anak sekalian yang mengikuti ibadah Jumat ini ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengurapi kami dengan kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus, supaya anak-anak yang mengikuti ibadah ini dapat mengikutinya dengan baik dan tertib dari tempat mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati juga Miss dan Mister yang bertugas dalam ibadah ini. Tuhan urapi kami satu persatu sehingga apapun yang kami lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam kehendak Tuhan Yesus saja. Kami mengucap syukur dan Tuhan kami mohon penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pujian kita, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mari kita mengasihi sesama kita karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita menyanyi Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Semangat. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, masih semangat lagi kita puji Tuhan. Ya, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Keselamatan kita hanya dari Tuhan Yesus. Mari kita nyanyi hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Baik anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi dengan lagu Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Untuk pelayan firman dipersilakan. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami telah menyanyi, kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus pimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dan juga dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari kitab 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lalu lanjut lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 dengan perikop menderita dengan sabar. Miss akan bacakan ayatnya, anak-anak bisa mengikuti baca dari Alkitabnya anak-anak ya. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan senang hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, dan daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya kamu yang sisa jangan kamu pergunakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam gumbangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke, demikian bacaan kita pada hari ini. Judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu menderita dengan sabar. Menderita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menderita itu berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan sabar menurut KBBI adalah tahan menghadapi cobaan. Kalau judul kita adalah menderita dengan sabar, bisa saja kita simpulkan bahwa menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan dan tahan menghadapi cobaan atau tahan menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Di sini kita lihat pada ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang akan berbuat jahat kepada kalian kalau kalian berbuat baik. Di sini kita lihat bahwa ini adalah penyertaan Tuhan ya. Tapi di ayat 14 Tuhan bilang bahwa kalaupun kamu harus menderita karena kebenaran firman Allah, berarti kalian haruslah berbahagia karena kalian ambil bagian dalam pemberitaan Tuhan atau pemberitaan Injil. Pada pasal 15, pada ayat 15, kuduslah Kristus dalam hati dan setia mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menerima Tuhan dalam hati kita menerima Tuhan dalam hati kita dan kita mulai mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan baik dan bertanggung jawab. Kita lihat di pembelajaran kita di ayatnya yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena kebenaran yang dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat kejahatan. Ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita ketika kita di dalam penderitaan, ketika kita di dalam kesusahan. Diingatkan lagi bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik atas kehendak Allah daripada kita menderita atas keinginan-keinginan atau hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Di dalam ayatnya yang ke-18 kita melihat di sini Kristus telah mati untuk dosa kita. Dan juga kematian Kristus ini membawa kita kepada Allah. Dosa telah membuat kita jauh dari Allah, tapi karena kasih Kristus membawa kita untuk kasih Yesus Kristus membawa kita
menjadi kembali kepada Tuhan. Hal ini sungguh luar biasa ketika di ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa kita harus menderita. Di sini kita diingatkan kita harus menderita karena Tuhan juga menderita. Lalu di pasalnya yang ke-18 bahwa Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita. Jadi kita pun harus berbahagia karena kematian Kristus itu yang membuat kita mempunyai pengharapan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti. Kemudian di ayatnya yang ke-21 kita juga belajar bahwa karena kita di sini dibilang bahwa kita sekarang diselamatkan oleh baptisan. Di sini baptisan yang dimaksud adalah memohon hati nurani yang baik. Kita minta kepada Tuhan berikan hati yang lemah lembut, hati yang seperti Tuhan Yesus, hati yang mengasihi. Kita meminta Tuhan untuk berikan kita hati yang Tuhan mau gitu, agar dalam kehidupan kita bisa dapat menanggung penderitaan, kita bisa sabar karena kita memiliki hati yang dari Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hati kita sehingga kita dapat berbuat baik, kita dapat bertahan, kita dapat sabar dalam setiap cobaan. Kita masuk kepada pasal yang keempat di ayat 1 bilang begini, karena Kristus dia telah menderita, maka kita juga harus menderita. Karena kita ini pengikut Kristus. Jadi ketika kita di dalam setiap hal yang kita alami, setiap hal-hal yang anak-anak alami, yang anak-anak rasa aduh tidak sanggup sekali, ini kenapa Tuhan taruh begini dalam saya punya hidup. Tapi kita harus ingat, anak-anak harus ingat bahwa semua yang Tuhan taruh itu atas kehendak Tuhan dan Tuhan pasti mampukan kita. Di dalam ayat 1 bilang kita harus mempersiapkan diri kita untuk menderita. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita? Karena Alkitab sudah jelas bilang bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menderita. Berarti ada caranya untuk kita mempersiapkan diri. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, ada mesbah-mesbah doa pribadi kita yang hal ini yang akan membuat kita menjadi siap ketika kita di dalam pencobaan, ketika kita di dalam penderitaan, maka firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan kita. Hal itu yang dibilang kita harus mempersiapkan diri kita. Kemudian di ayatnya yang kedua, janganlah menggunakan waktu dengan sia-sia, dengan melakukan keinginan kita. Kita harus belajar untuk menuruti kehendak Allah, keinginan kita. Kadang-kadang anak-anak berpikir bahwa ada juga teman yang bilang kalau main game sama-sama, main game ini sama-sama nanti dong bilang kurang gaul. Atau kalau ikutnya jalan-jalan sama-sama ke sana nanti dia mau teman lagi dengan saya. Atau asa harus nongkrong dengan dorang di sana supaya dianggap teman. Itu adalah keinginan-keinginan kita. Sebenarnya kenapa di sini Miss kasih contoh seperti itu? Karena itu kita menggunakan waktu kita terkadang dengan bermain, main game atau jalan dengan teman atau cerita-cerita atau apapun yang kita lakukan yang menuruti keinginan kita, biasanya waktu banyak akan terbuang di situ atau main sosial media sampai banyak waktu terbuang untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Jadi kita harus menurut kehendak Allah. Bagaimana kita menuruti kehendak Allah? Allah mau supaya kita mengenal Dia lebih dekat lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman Tuhan, melalui doa. Tuhan mau supaya kita datang ke hadirat Tuhan. Ini merupakan satu pertanyaan, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah datang kepada Tuhan dalam doa? Apakah kita setiap hari sudah membaca firman Tuhan? Karena di firman Tuhan sini di ayatnya yang kedua mengingatkan kita bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Dari ayat 3 sampai ke 6 di situ menjelaskan bahwa waktu yang kita pakai akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak
kita belajar menggunakan waktu kita dengan baik, karena kita ingat bahwa setiap waktu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan bagaimana cara kita untuk bisa bertahan melawan penderitaan, bisa sabar, menderita dengan sabar, dengan cara kita belajar firman Tuhan, dengan kita berdoa, karena dengan berdoa dan baca firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menguatkan kita dan dapat membuat kita semakin hari iman kita semakin tumbuh di dalam Yesus Kristus. Oke, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Tuhan, ajarlah kami semua agar dapat menggunakan waktu kami dengan baik dan dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk mempersiapkan diri kami dalam setiap hal yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan rajin berdoa. Kiranya Roh Kudus selalu ingatkan anak-anak untuk rajin berdoa dan juga dapat belajar firman Tuhan secara pribadi di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Setelah ini akan lanjut lagi dengan proses belajar dan mengajar. Tuhan yang memberkati dalam setiap proses yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita saat ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Karena Tuhan Yesus baik, kita masih ada sampai saat ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya Yesus yang kita andalkan sebagai penolong kita. Anak-anak yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu Satu-satunya yang Kuandalkan.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan penyerkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Anak-anak, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa. Ya, mari kita ambil sikap. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami semua yang telah melaksanakan ibadah Jumat bersama. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan bagi kami yang telah bertugas, Miss dan Mister, juga anak-anak yang telah mengikutinya dari rumah secara online. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah damai sejahtera boleh ada bagi kami. Ya Tuhan, hanya Engkau saja andalan kami. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kelas 9 ya Tuhan, yang akan mempersiapkan segala persiapan mereka mengikuti ujian sekolah pada tanggal 12 nanti ya Tuhan. Segala persiapan mereka Tuhan, Engkau lebih mengetahuinya. Kekurangan kelebihan yang ada pada setiap anak didik kami Tuhan, Engkau mau melihat semua yang mereka perlukan Tuhan. Biarlah mereka hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan mereka, karena Engkau adalah sumber hikmat pengetahuan ya Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami jika kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati setiap anak-anak didik kami juga yang selama ini belajar secara online, anak-anak kelas 7, kelas 8, bahkan kelas 9. Ya Tuhan, setiap Miss dan Mister juga yang telah mendidik anak-anak ini, memberikan pembelajaran secara online. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah setiap pengetahuan yang telah dicapai, diterima oleh setiap anak-anak didik kami ini dapat bermanfaat untuk masa depan mereka. Ya Tuhan, didiklah anak-anak ini menurut kasih dan setia-Mu saja Tuhan. Biarlah mereka terdidik menjadi anak-anak Kristen yang takut akan Engkau Tuhan, yang selalu dengar-dengaran dan mau berusaha dan mau meraih prestasi bersama Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan kesehatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan ya Tuhan. Berkati setiap
aktivitas yang kami lakukan sepanjang minggu yang lalu, bahkan minggu yang baru akan datang. Tuhan berkati semua persiapan kami dalam penilaian terhadap anak-anak didik kami ini. Tuhan, berikan kami kemampuan supaya dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati setiap kami yang sudah berpartisipasi dalam ibadah ini. Berkati dan biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, ibadah kita telah selesai. Salam, selamat beraktivitas selanjutnya.